Sabda TV. Sekarang kita masuk ke Al-Qaidah Ar-Rabi'ah. Kaidah yang keempat. La islama illa bil iqrari bil uluhiyah. Tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan mengakui tauhid uluhiyah. Artinya ibu-ibu, sebatas mengakui tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Loh, kok bisa begitu? Iya, orang musyrikin Quraisy mengakui kok tauhid rububiyah. Sudah kita sampaikan tadi. Orang musyrikin Quraisy kalau ditanya pencipta langit dan bumi siapa? Allah, itu kan tauhid rububiyah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah, kata mereka. Itu tauhid rububiyah. Tapi apakah pengakuan mereka bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, membuat mereka masuk Islam? Tidak, sama sekali tidak. Mereka tetap dihukumi kafir oleh Allah dan Rasulnya, Pak Bu. Mereka disebut kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka lebih senang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kata beliau, fala yuhkamu 'alal 'abdi bi annahu dakhala fil Islam wa annahu mawsufun bil iman wal Islam illa syahida an la ilaha illallah. Maka seorang hamba tidak bisa dihukumi bahwa ia masuk Islam atau disifati dengan iman dan Islam kecuali kalau dia bersyahadat la ilaha illallah. Makanya orang yang mau masuk Islam mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sih makna la ilaha illallah? Ini harus dipahamkan kepada orang yang masuk Islam tuh, Pak. Bahwa konsekuensinya kamu hanya beribadah kepada Allah. Semua macam ibadah hanya kepada Allah. Jelaskan apa itu ibadah. Karena banyak kaum muslimin tidak paham hakikat ibadah, Pak. Banyak kaum muslimin mengira syirik itu hanya sebatas menyembah pohon, menyembah batu, dah selesai. Adapun orang yang bertawakal kepada jimat dianggap bukan syirik itu katanya. Banyak kaum muslimin punya keyakinan seperti itu. Gak apa-apa kita pakai jimat, yang penting tawakalnya kepada Allah katanya. Yang penting kita yakin bahwasanya Allah yang memberikan manfaat dan menolak apa? Mudarat. Terus ketika kita tanya, terus kamu kenapa pakai jimat? Ini kan cuma syariat doang. Kita katakan kepada dia, itu syariat siapa? Syariat Rasul atau syariat kamu? Kalau dikatakan ya syariat Islam, mana dalilnya bahwa Islam mengizinkan jimat? Yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah mengingkarinya. Sebab kalau kamu punya keyakinan bahwa jimat tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat, ngapain kamu pakai? Kamu pakai jimat karena kamu punya keyakinan bahwa jimat bisa menolak bala, iya kan? Iya sih, betul. Nah, itulah kesyirikan. Kamu pakai jimat karena punya keyakinan, karena dengan pakai jimat kamu akan selamat dari berbagai macam mara bahaya, kan? Kalau kamu punya keyakinan ya jimat tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, kenapa dipakai? Kalau sesuatu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Ya. Kayak batu misalnya. Kita tahu batu ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Kita buang begitu aja. Terus kenapa jimat kamu pakai? Pastilah dia pakai jimat karena ada satu apa? Sebuah keyakinan, Pak. Pastilah dia pakai jimat karena ada jenis hatinya bersandar kepada apa? Jimat. Buktinya orang yang pakai jimat itu, Pak,
Kalau ketinggalan jimatnya apa, Pak? Ketakutan, Pak. Ketakutan sekali. Udah jimat saya ketinggalan ini. Itu kan bukti kalau hatinya bersandar kepada apa? Jimat. Kalau dia bersandar hanya kepada Allah, nggak butuh jimat. Nggak perlu pakai jimat. Ya, penangkal itu, Pak, Ibu. Iya. Ada orang pakai apa itu? Raja buat penglaris. Kalau antum masuk ke restoran terkadang ada tulisan tuh, Pak, pakai bahasa Arab, alif, ba, ta, disimpan sana sini. Ketika ditanya apa itu? Penglaris, Pak. Tanya kepada dia, kamu punya keyakinan tidak bahwa penglaris itu membuat kamu laris? Iya. Itu syirik. Karena kamu seakan berkata bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki tanpa izin Allah. Oh, saya yakin yang ngasih rezeki Allah. Kalau yang mengasih rezeki Allah bukan penglaris, ngapain dipakai? Ini kan cuma syariat doang. Syariat siapa? Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kamu pakai itu karena kamu punya keyakinan bahwa itu bisa melariskan dagangan kamu, kan? Iya, itulah kesyirikan. Nah, orang banyak tidak paham tentang hakikat apa? Syirik. Dan syirik ini membatalkan la ilaha illallah. Hakikat la ilaha illallah ketika mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya udah tinggalkan, kamu tawakal hanya kepada Allah. Ngapain pakai jimat? Ngapain pakai penglaris? Ya. Tidak butuh itu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kalau dia masih punya keyakinan ya bahwa jimat bisa memberikan mudarat, bisa menolak mudarat, maka ia bukan hanya jatuh kepada syirik uluhiyah, bahkan juga dalam syirik rububiyah. Sudahlah ia meyakini bahwa jimat bisa menolak mudarat tanpa izin Allah dan ini hanya milik Allah sebetulnya. Sudah begitu dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kata beliau, wa annahu mustahiqun lil ibadah fi hadzal wujud, dan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi di alam semesta ini. Ya. Apa dalilnya? Yaitu firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah.